Halo teman-teman, balik lagi dengan SBim di sini. Karena minggu ini One Piece lagi libur, mari kita apresiasi Oda dengan cara membahas beberapa foreshadowing terbaik yang pernah muncul di One Piece. Nah, buat yang belum paham apa itu foreshadowing, foreshadowing adalah teknik di mana penulis memberikan petunjuk atau simbol untuk mengisyaratkan apa yang akan terjadi di plot atau cerita berikutnya. Biar makin paham, kita langsung pakai contoh aja ya. Salah satu foreshadowing One Piece yang cukup populer adalah di mana Oda seakan-akan memberikan kita clue tentang siapa yang akan menjadi Yonko di masa depan. Kita bisa melihat Shanks, Blackbeard, Buggy, dan Luffy di cover yang sama pada volume 25. 20 tahun kemudian Oda membuat ulang cover tersebut pada volume 105 di mana kondisinya mereka berempat sudah menjadi Yonko. Ini seakan-akan memberikan kita indikasi bahwa Oda sudah membuat rencana besar untuk karakter-karakter ini dari jauh-jauh sebelumnya. Nah, kalian komen juga ya foreshadowing favorit kalian. Oke, sebelum mulai jangan lupa like dan subscribe dulu yuk kalau kalian tertarik dengan info detail dan teori-teori soal One Piece. Yuk kita mulai pembahasannya. Foreshadowing pertama yang menurut gua cukup menarik adalah bagaimana Oda memberikan clue bahwa Momonosuke telah melakukan time travel ke masa depan melalui dialog ini. Pada arc Zoo, jauh sebelum arc Wano, tepatnya pada chapter 820, di sini Momo mengatakan bahwa dirinya pernah bertemu Roger ketika dia masih kecil. Reaksi orang-orang semuanya kaget. Semua orang berpikir kalau Momo itu berbohong karena Roger meninggal hampir 20 tahun yang lalu, sedangkan saat itu Momo usianya 8 tahun. Hampir 100 chapter setelahnya, tepatnya pada chapter 919, terungkap bahwa benar Momo pernah bertemu Roger. Dia berasal dari masa lalu yang time travel ke masa depan. Lanjut ke foreshadowing yang udah cukup populer dan mungkin sebagian kalian udah tahu, yaitu kematian Ace. Pada cover chapter 520, Luffy terlihat memegang dua kartu, yaitu kartu Ace of Spades dan kartu Brook. Ace of Spades melambangkan Ace, sedangkan Brook melambangkan kematian. Banyak yang mengaitkan bahwa ini sebuah simbolis yang dilakukan Oda untuk memberitahu kita bahwa Ace akan mati. Selain itu, reaksi Luffy pada cover story ini juga mirip dengan reaksi ketika melihat Ace meninggal di hadapannya. Lanjut ke foreshadowing Kanjuro adalah pengkhianat. Sebelum terungkap bahwa Kanjuro adalah pengkhianat, banyak banget clue yang ternyata diselipkan oleh Oda. Pertama, Kanjuro terlihat bukanlah seorang yang kidal, tetapi setiap menggambar dia selalu menggunakan tangan kirinya yang bikin hasilnya jadi jelek banget. Selain itu, pada SBS Oda juga memberikan clue melalui gambar Kanjuro ini. Di sini Kanjuro terlihat bisa menggambar dengan sangat baik, dan kalau kalian perhatiin tangannya, dia gambar pakai tangan kanan. Selain itu, pada Dressrosa, Kanjuro juga jadi satu-satunya orang yang tidak diburu oleh Doflamingo. Kita tahu bahwa Doflamingo bekerja sama dengan Kaido. Foreshadowing selanjutnya adalah bagaimana Oda memberikan kita petunjuk bahwa Bonnie dan Kuma memiliki hubungan yang sangat dekat jauh sebelum terungkap. Pada chapter 565, kita bisa melihat Bonnie yang menangis ketika melihat siaran perang Marineford. Pada saat itu kita nggak ngerti sama sekali kenapa Bonnie menangis. Tapi setelah terungkap bahwa Bonnie memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Kuma, hal ini jadi masuk akal. Bonnie menangis melihat perang Marineford karena dia melihat ada pasifista di sana. Oke, lanjut ke foreshadowing yang mungkin semua orang udah tahu, yaitu konsep haki. Dari awal series One Piece, Oda sudah merencanakan konsep ini dan baru di-reveal setelah time skip. Pertama, Houshoku Haki. Pertama kali Oda tunjukkan ketika Shanks menyelamatkan Luffy. Kedua, Kenbun Shoku Haki. Pertama kali dengan jelas ditunjukkan oleh Oda pada arc Skypiea. Tapi saat itu belum disebut haki. Orang-orang Skypiea menyebutnya mantra. Untuk Bushoshoku Haki yang paling gue inget adalah ketika Rayleigh bisa menyentuh Kizaru yang merupakan pengguna Logia. Nah, selanjutnya adalah foreshadowing bahwa Sabo masih hidup. Pada cover chapter 668, jauh sebelum terungkap bahwa Sabo masih hidup, di pemakaman Ace dan Whitebeard kita bisa melihat ada 3 cangkir sake diletakkan di depan makam Ace plus artikel surat kabar tentang Luffy. Setelah terungkap bahwa Sabo masih hidup, hal itu juga mengungkap bahwa orang yang meletakkan 3 sake dan koran tersebut adalah Sabo. Oke, lanjut ke foreshadowing yang menurut gua keren banget, yang ngasih kita clue bahwa Sanji punya masalah dengan keluarganya dan kabur hingga menjadi bajak laut seperti sekarang. Pada arc Jaya, tepatnya pada chapter 228, coba kalian perhatiin panel ini. Panel ini memperlihatkan bahwa Cricket sedang bercerita bahwa selama 400 tahun terakhir
terakhir, seluruh anggota keluarganya berusaha mengembalikan kehormatan keluarga Nolan. Caranya dengan menyelam ke laut untuk mencari harta agar membuktikan bahwa Nolan tidak bohong. Cricket kesal dengan semua itu. Dia malu dengan keluarganya. Akhirnya dia pergi dari rumah dan menjadi bajak laut. Cricket juga mengatakan bahwa ini adalah pertarungan dengan seseorang yang telah menghancurkan hidupnya. Nah, kalian familiar nggak sama kisahnya? Yes, kisah Cricket ini mirip banget dengan Sanji. Coba kalian perhatiin, kita semua tahu bahwa pada panel ini yang ngomong itu Cricket. Tapi dari komposisi gambarnya, Oda sengaja membuat Sanji sebagai fokus di sini. Seakan-akan Sanji yang berbicara. Seakan-akan Sanji sedang menceritakan kisahnya karena emang mirip banget. Sanji dan saudaranya dimodifikasi, dipaksa untuk mengembalikan kehormatan dan kejayaan Germa 66. Sanji kesal dengan semua itu, kabur dan sekarang menjadi bajak laut. Sanji kesal dengan ayahnya menganggap bahwa itu adalah pertempuran pribadinya. Jujur ini keren banget sih. Nah, terakhir salah satu foreshadowing favorit gua sejauh ini adalah clue di mana dunia akan tenggelam. Belum lama ini kita tahu bahwa Vegapunk mengatakan dunia akan tenggelam. Hal ini dikarenakan Imu yang sengaja meninggikan air laut menggunakan senjata kuno. Banyak yang mengatakan bahwa Oda sudah melakukan foreshadowing untuk peristiwa besar ini. Dari mulai Rayleigh yang bekerja sebagai pelapis kapal agar bisa menyelam di bawah air, dan Crocus yang membangun labun sebagai tempat bersembunyi. Mereka berdua adalah kru bajak laut Roger yang sudah mengetahui rahasia abad kekosongan dan sudah pasti tahu rencana besar Imu. Selain itu, Oda juga memberikan kita clue melalui tempat-tempat yang ada di One Piece. Pertama, melalui reruntuhan peradaban yang ditemukan Jinbe. Kedua, melalui pulau Long Ring Long Island. Pulau ini dulunya berbentuk seperti cincin, tapi karena permukaan air laut selalu meningkat, pulau ini menjadi terpisah-pisah seperti ini. Dan terakhir, ada Impel Down yang dibangun di dasar permukaan laut. Hal ini bisa jadi clue bahwa mungkin Impel Down dulunya tidak tenggelam seperti ini. Hal ini dikarenakan gak mungkin Impel Down bisa dibangun di dasar laut karena laut ini dipenuhi oleh sea beast. Yang tertarik dengan pembahasan detail bahwa dunia akan tenggelam bisa cek video gue yang ini ya. Nah, itu dia beberapa foreshadowing yang ada di One Piece. Kalau video ini rame mungkin gue akan bikin part 2-nya ya. Nah, coba komen dong momen foreshadowing One Piece favorit kalian. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya gue makin semangat bikin video.